Ya, kembali bersama kami, maraknya aksi kejahatan, khususnya kejahatan jalanan di masa pandemi dinilai sudah sangat mengkhawatirkan oleh masyarakat. Dalam survei yang dilakukan tim Litbang MNC Portal Indonesia yang melibatkan 100 responden, sebanyak 54% responden menilai bahwa tingkat kejahatan jalanan sudah sangat memprihatinkan. Ya, dari 100 responden yang dihimpun oleh tim Litbang MNC Portal Indonesia didapat 54% menganggap kejahatan jalanan mengkhawatirkan, sementara 44% lainnya menilai kejahatan jalanan cukup mengkhawatirkan, dan 2% sisanya menganggap kejahatan jalanan tidak mengkhawatirkan. Kekhawatiran masyarakat bukan tanpa alasan. Pasalnya berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Polri terjadi peningkatan kejahatan dari 2019 ke 2020 sebanyak 30.940 kasus. Ya, pandemi membuat tindakan masyarakat di luar nalar, bahkan tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi panutan nekat membuat konten aksi begal hanya untuk kepentingan konten. Dan aksi serupa juga sebelumnya pernah dilakukan konten kreator yang berpura-pura diculik demi konten akun sosial media. Lantas seperti apa kriminolog menilai aksi yang marak terjadi dan langkah apa yang harus dilakukan guna mencegah aksi serupa kembali terjadi? Sudah terhubung melalui Zoom dengan kriminolog, ada Bapak Leopold Sudaryono. Selamat sore Pak Leopold. Selamat sore Mas. Baik, kita bicara mengenai aksi kriminalitas di tengah pandemi yang ternyata meningkatnya luar biasa. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, saya kira ada dua hal yang terpisah ya. Yang pertama tadi mengenai fenomena produksi hoax ya, demi mengejar popularitas atau hit iklan. Dan yang kedua yang barusan Mas sampaikan, memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan atas kejahatan selama pandemi ini. Kalau kita lihat datanya untuk fenomena yang kedua, meningkatnya kejahatan, ini kan memang Polri mencatat ada kenaikan cukup signifikan ya, sampai sebesar 10,73% Mas, selama pandemi. Ini angka pertama, ranking pertama itu dipegang oleh kejahatan narkotika, kedua pencurian dengan pemberatan, ketiga penggelapan, ya, ini biasa selalu berhubungan pencurian dengan penggelapan, dan kemudian pencurian kendaraan bermotor, dan pencurian dengan kekerasan. Jadi ini adalah kurang lebih 5 kejahatan yang meningkat selama pandemi ini. Baik. Kalau bicara aksi kejahatan di dunia digital juga meningkat di pandemi, baik itu hoax dan hal tadi yang saya sebutkan di awal, ada aksi kejahatan demi konten. Ini menurut Anda sebagai seorang kriminolog, ada hubungannya juga dengan pandemi? Ada Mas. Pada saat pandemi kan kemudian banyak sekali sumber penghasilan yang harus dikonversi, dan salah satu sumber itu adalah dengan konten digital ya, melalui YouTube misalnya salah satunya. Ini menyebabkan ada begitu banyak muncul konten kreator baru ya, yang harus bersaing Mas untuk mendapatkan view atau traffic agar mendapatkan iklan. Nah, mereka berlomba menciptakan berita atau frame yang sensasional, bahkan sampai kemudian menciptakan hoax agar iklan itu naik. Kalau kita bicara penyebabnya Mas, apakah ini memang kurangnya literasi dari konten kreator kita dalam melakukan tadi atau membuat konten? Karena sebenarnya banyak juga kalau bicara secara umum, banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan mana dunia maya, mana dunia real seperti itu, dan menganggapnya sama, padahal dua-duanya punya konsekuensi juga, punya aturan seperti itu. Ada dua penyebab Mas. Benar, yang pertama adalah di masyarakat sendiri, faktor pendorongnya, masyarakat kita itu punya kecenderungan untuk menjadi yang pertama dalam mengetahui atau men-share berita. Jadi begitu lihat, langsung di-share. Tanpa kemudian difilter dan dipikir dulu. Saya saat pertama kali lihat video begal itu udah mikir, ini settingan ini. Dan kalau sebenarnya di banyak kali postingan-postingan yang aneh itu beberapa komentar sudah menunjukkan komentar yang kritis, ini settingan, ini nggak mungkin beneran karena alasannya ini. Tetapi banyak juga yang ingin menjadi yang pertama, entah di keluarga, entah di lingkungannya, dan langsung share. Jadi ada dorongan menjadi yang pertama. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kemudian
kita juga tidak punya yang Mas sebut tadi dengan literasi digital, kemampuan untuk memfilter sumber berita. Oke. Jadi tidak melihat sumbernya dari mana, apakah itu dari media mainstream yang memang diikat dengan aturan, dengan hukum, atau hanya dari media sosial saja yang Oke. secara umum dasarnya seringkali lemah. Oke. Itu Mas, dua faktor itu. Padahal seharusnya kita tahu bahwa baik itu digital, dunia maya ataupun real life, dua-duanya punya aturan ya Mas. Kalau kita melakukan hal yang tadi tidak boleh sebebasnya gitu, karena ada undang-undang juga. Dan menurut saya dari pandangan Anda, apakah konten-konten kreator ini sebenarnya bisa dijerat dengan pasal tindakan kriminal atau undang-undang ITE? Sangat bisa, sangat bisa. Dan karena menciptakan berita palsu, menciptakan image bahwa ada persoalan sosial yang muncul, dan ini menimbulkan kekhawatiran yang sebenarnya berlebihan. Memang ada peningkatan kriminalitas, tapi kan kasus yang ditunjukkan itu bukan sebenarnya penculikan dan kemudian pembegalan. Itu jatuhnya seperti hoax ya Mas ya? Iya. Dan nah ini kita baru bicara dalam konteks kepentingan ekonomi, Mas. Ada juga hoax dalam kepentingan politik, ya, di mana tujuannya lebih untuk mempolarisasi masyarakat, ya, dalam konteks afiliasi politik cenderung pada blok A atau blok B, dan masyarakat kita kemudian tanpa melihat apakah berita itu benar atau tidak, biasanya mengikuti atau mempercayai berita yang sesuai dengan afiliasi politiknya. Kalau dia misalnya ya pro pemerintah, semua berita yang pro pemerintah akan diterima meskipun mungkin ada yang hoax. Begitu juga kalau anti pemerintah, ya, semua berita yang sesuai dengan afiliasi politiknya akan diterima, padahal itu juga mungkin hoax. Nah, ini yang menurut saya kondisi post-truth ini yang menyulitkan bagi kita untuk menyampaikan berita yang sebenarnya, karena masyarakat sudah terpolarisasi, Mas, berdasarkan pilihan politik, bukan berdasarkan kebenaran. Baik, lalu langkah apa yang bisa kita lakukan baik itu pemerintah maupun pihak-pihak terkait agar tadi kita tahu dunia media sosial, dunia digital ini kan universe-nya sangat vast ya, sangat luas seperti itu. Ada hal yang bisa kita lakukan agar orang juga tidak punya kebebasan tapi tidak semaunya dan akhirnya merugikan masyarakat. Dari tiga pihak, Mas, paling tidak. Di masyarakat sendiri hendaknya kita punya filter lebih baik untuk kemudian lebih hati-hati dan mengecek sumber berita. Meskipun kita senang dengan isi berita itu karena sesuai dengan pilihan politik, kita cek dulu dong sebelum kita share. Jadi ada kesadaran lebih. Ini pertama. Lalu yang kedua, hendaknya dari pemerintah dalam menyampaikan berita juga sampaikan kondisi apa adanya. Jadi jangan karena ada pihak yang oposisi, pemerintah kemudian cenderung menyampaikan yang relatif positif. Sampaikan saja tantangannya seperti apa. Ternyata ini nggak mudah dalam konteks pandemi. Jadi nggak hanya berita yang positif saja, tapi challenges atau tantangan juga disampaikan. Kemudian aspek yang ketiga dari kepolisian untuk kemudian terus menegakkan hukum secara tidak diskriminatif, Mas. Jadi yang ditegakkan bukan hanya yang hoax yang anti pemerintah, yang hoax yang pro pemerintah pun kalau tidak benar juga harus ditegakkan sehingga masyarakat jadi percaya dan tidak melihat bahwa ini tindakan pemerintah selalu dalam konteks politik, enggak. Karena hoax ya hoax, apapun itu. Baik, terima kasih Pak Leopold Sudaryono, kriminolog yang sudah memberikan insight-nya terkait ini. Salam sehat. Terima kasih, Mas. Selamat malam. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News.